Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi Anda pemirsa Batu TV. Saya Iwan Kemawan kembali hadir ke hadapan Anda untuk mengantarkan berbagai informasi seputar Malang Raya. Dan berikut informasi selengkapnya berhasil dihimpun oleh tim liputan kami. Pasca demo ricuh dan perusakan kantor Arema FC oleh Aremania, aparat kepolisian Polresta Malang Kota mengamankan 115 orang. Dari 115 orang yang diamankan, polisi menetapkan 7 orang sebagai tersangka atas perusakan kantor Arema FC. Dari 115 orang yang diamankan aparat kepolisian Polresta Malang Kota pasca demo ricuh Minggu kemarin, Polresta Malang Kota akhirnya menetapkan 7 orang sebagai tersangka perusakan kantor Arema FC di Jalan Maijen Panjaitan, Klojen, Kota Malang. Penetapan 7 orang tersangka ini setelah polisi melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap 115 orang yang diamankan. Dari 7 tersangka, 5 orang dikenai pasal 170 KUHP atau 170 ayat 2. Sedangkan 2 tersangka lainnya dikenai pasal 160 KUHP dan atau pasal 14 Undang-Undang RI 1946 tentang peraturan hukum pidana. Kapolresta Malang Kota Kombes Budi Hermanto mengatakan, selain melakukan pemeriksaan, penyidik telah mengumpulkan sejumlah barang bukti mulai dari kaleng cat, kayu, batu, pecahan kaca, hingga potongan boneka pamer atau manekin, serta sejumlah poster. Sebelumnya, usai demo ricuh pada Minggu siang, polisi kemudian menyisir sejumlah lokasi dan sebanyak 115 orang berhasil diamankan karena diduga berada di lokasi demonstrasi. Setelah dilakukan pendalaman, 94 orang kemudian dipulangkan karena terbukti tidak terlibat aksi demonstrasi. Sedangkan 13 orang dijadikan saksi dan 7 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Datang sekelompok orang yang melaksanakan aksi penyampaian pendapat, tetapi pada saat berada di TKP sudah melakukan serangkaian tindakan perbuatan melawan hukum dengan cara melempar bom asap, melempar flare, melempar batu dan melakukan pemukulan kepada pihak pengamanan kantor Arema. Barang bukti yang kami sita, seperti yang rekan-rekan lihat, satu bendera bergambar plus, ini identik dengan kelompok anarko dengan menggunakan kayu, pecahan kaca, toko Arema merchandise, 41 buah batu yang dilemparkan ke toko Arema dan korban, 13 buah bom smoke yang telah digunakan, 3 buah flare yang telah digunakan, 2 kaleng cat semprot yang telah digunakan, 1 buah sapu tangan warna coklat dengan noda darah, 1 lembar kain warna kuning dengan noda darah, 12 buah bendera warna hitam, 10 buah flyer, serta 1 buah poster. Di sini penyidik menetapkan 7 orang tersangka. Di antara 7 orang itu sebanyak 5 orang kita kenakan pasal 170 KUHP atau pasal 170 ayat 2 ke 2E KUHP dan 2 orang dikenakan pasal 160 KUHP atau pasal 14 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana. Toto Kidaryono melaporkan. Menjaga ketersediaan stok minyak goreng agar tetap tersedia di pasaran sehingga memenuhi kebutuhan konsumen, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang melakukan operasi pasar minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kota Malang. Operasi pasar ini Diskopinda Kota Malang menyalurkan 100 karton minyak goreng untuk masing-masing pasar. Operasi minyak goreng subsidi yang dilakukan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopinda Kota Malang, Rabu siang berlangsung di Pasar Madiopuro, Kedung Kandang, Kota Malang. Dalam operasi pasar tersebut, Diskopindak menyalurkan total sebanyak 100 karton minyak goreng ke pedagang yang ada di Pasar Madiopuro. Luh Putu Eka, analis muda Diskopinda Kota Malang mengatakan, operasi pasar minyak goreng ini merupakan program dari Kementerian Perdagangan, di mana operasi pasar di Kota Malang dilakukan di 4 pasar pantauan, yakni Pasar Madiopuro, Pasar Bunul Rejo, Pasar Sawah Jejer, dan Pasar Sukun.
Untuk operasi pasar di Pasar Madiopuro, total sebanyak 100 karton yang didistribusikan ke pedagang yang menjual minyak goreng di pasar tersebut. Operasi pasar ini untuk menjaga ketersediaan stok minyak goreng yang sempat langka beberapa waktu lalu. Sementara operasi pasar minyak goreng ini disambut antusias oleh pedagang, di mana pedagang minyak goreng di Pasar Madiopuro sebelumnya sudah terdaftar untuk mendapatkan jatah minyak subsidi. Pedagang senang karena dengan operasi pasar ini, stok minyak tetap tersedia. Sebelumnya, pedagang sempat mengalami kelangkaan minyak goreng subsidi. Untuk minyak subsidi sendiri akan dijual dengan harga Rp14.000 per liter, sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Operasi minyak goreng hari ini itu adalah program dari Kementerian Perdagangan langsung. Yang sesuai dari kementerian itu ada 4 pasar pantauan. 4 pasar yang menjadi pantauan Kementerian Perdagangan. Nah, hari ini kita mulai di Pasar Madiopuro, terus besok di Pasar Gunung Rejo, kemudian hari Jumat ya itu di Pasar Jajar, lalu hari Seninnya di Pasar Suku. Distribusikan 100 karton minyak kita yang diperuntukkan untuk pedagang pasar yang menjual minyak goreng. Jadi selama ini kan minyak goreng kita ini sempat terkendala ya Mas, terkendala di pendistribusian, dan ini pun berlangsung di seluruh Indonesia. Nah, sekarang untuk menormalkan kembali pendistribusian itu, untuk menjaga kembali stoknya agar terpenuhi di pasar-pasar tradisional, pasar rakyat, maka diadakanlah program operasi minyak goreng ini. Bramanta Putra melaporkan. Beredarnya video serta kabar penculikan anak di berbagai platform media sosial beberapa hari terakhir membuat para orang tua khawatir akan keselamatan putra-putri mereka, terlebih saat berada di sekolah. Mengantisipasi hal tersebut yang tidak ingin terjadi, sebagian lembaga pendidikan mulai meningkatkan sistem keamanan, sekaligus berpesan kepada para wali murid agar tidak terlalu ramah dengan orang yang tidak dikenal, terlebih saat pulang sekolah. Beredarnya video serta kabar penculikan anak di berbagai platform media sosial beberapa hari terakhir membuat para orang tua khawatir akan keselamatan putra-putrinya, terlebih saat berada di sekolah. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, sebagian lembaga pendidikan juga meningkatkan sistem keamanan, sekaligus berpesan kepada para murid untuk tidak terlalu ramah dengan orang yang tidak dikenal terlebih saat pulang sekolah. Dengan mengirimkan flyer atau pesan informasi yang disebar melalui grup wali murid, pihak sekolah mulai memberlakukan pengamanan baik di internal sekolah saat proses pembelajaran maupun pesan informasi saat murid sudah berada di rumah. Untuk pengamanan dan lingkungan sekolah, sengaja setiap waktu, pihak guru memberikan informasi melalui pengeras suara agar para murid untuk waspada kepada setiap orang yang tidak dikenal. Di sisi lain, saat pulang sekolah, orang tua diharapkan bisa menyematkan diri untuk bisa menjemput. Dan jika penjemputan dilakukan melalui jasa ojek online, setiap penjemput wajib memperlihatkan pesanan jasa saat menerima order ke pihak satpam sekolah atau guru yang bertugas. Kepala Sekolah Eka Yulia Kurniawati menegaskan, peningkatan keamanan di sekolah ini dilakukan salah satunya atas permintaan orang tua murid yang khawatir atas keamanan putra-putrinya. Terlebih beberapa hari terakhir banyak beredar video dan kabar di medsos aksi penculikan anak. Untuk menerbitkan flyer yang kita kirim ke semua grup wali murid maksud saya. Itu yang pertama, flyer waspada penculikan agar kita dan orang tua senantiasa aware begitu ya Bapak. Bukannya takut ya, tapi kita tetap tenang dan waspada terhadap informasi penculikan anak yang sedang marak di media sosial. Yang di dalam sekolah, yang pertama kami telah merapatkan barisan dengan para tim keamanan sekolah. Dalam hal ini adalah Bapak Satpam kami himbau untuk senantiasa jaga tepat waktu, begitu ya, mengenali betul siapa penjemputnya, kan sudah hafal ya biasanya ya siapa yang pesan ojek online begitu. Jadi kita koordinasikan itu untuk lebih teliti lagi begitu ya, untuk menanyai kepada siapa yang dijemputnya. Kemudian dari SOP yang pertama itu, kemudian Pak Satpamnya akan konfirmasi ke wali kelasnya diminta izin oleh anaknya untuk pulang dan salim. Oh iya, kita menyaksikan udah dijemput sama Pak Ojek yang itu, begitu. Yanuar Dedi Kurniawan melaporkan. Sesaat lagi kami akan menghadirkan laporan tentang angkot di Terminal Landung Sari Malang. Tetap bersama kami dalam Info 7 Bang Raya.
Pengobatan tradisional A-Salam. Ahli mengobati berbagai macam penyakit. Asam urat, rematik, hernia, ingin punya keturunan, kencing manis, wasir, darah tinggi atau darah rendah, penyakit kulit, ginjal, liver, MAH, kanker dan tumor. Kami juga melayani konsultasi, problem pribadi atau rumah tangga, jodoh, pekerjaan atau karir, usaha, dan lain-lain. Dan ahli pasang susuk untuk kecantikan, ketampanan, pengasihan, wibawa, keselamatan, dan lain-lain. Saya Bapak Salam, saya membuka praktek pengobatan tradisional dan menerima konsultasi. Bagi Anda yang menderita suatu penyakit atau menghadapi suatu problem, segera datang ke pengobatan tradisional A-Salam. Insya Allah semua dapat terselesaikan. Saya Roni, tulang sendi saya berasa sakit dan nyeri bertahun-tahun. Setelah berobat ke Bapak Salam, rasa nyeri saya sudah sembuh dan bisa beraktivitas lagi. Terima kasih Bapak Salam yang telah mengobati saya. Datang segera ke pengobatan tradisional A-Salam, Jalan Teluk Etna 4, nomor 23, Arjosari, Kota Malang. Telepon 081 3333 26456. Buka tiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Dijual rumah bangunan bagus. Surat SHM, luas tanah 81 meter persegi, luas bangunan 75 meter persegi, lebar jalan 6 meter, plafon cor dak siap dibangun untuk 2 lantai. Lokasi di Jalan Jalibar, Dusun Dresel, Ororombo, Kota Batu. Hubungi 081 333 022 133 atau 0341 512 333 di hari dan jam kerja. Mata adalah jendela dunia. Dengannya kita bisa melihat semesta. Tetapi kalau kita tidak pandai menjaganya, banyak sekali permasalahan akan mata. Seperti mata rabun, mata silinder, mata plus, mata minus, glaukoma, katarak, mata berair, mata merah, dan lain sebagainya. Banyak orang takut untuk melakukan operasi. Karenanya, Anda butuh pengobatan mata herbal. Lebih cepat, lebih aman, lebih efektif, dan efisien. Pengobatan mata herbal, Mr. Ajit. Pengobatan mata herbal Mr. Ajit mengatasi segala macam keluhan sakit mata Anda dengan pengobatan yang aman, murah, efektif, dan lebih efisien. Mr. Ajit menggunakan metode pengobatan mata secara herbal dan tanpa operasi. Pengobatan ini lebih efisien, lebih aman, dan lebih murah. Datang ke tempat Mr. Ajit dan konsultasikan permasalahan mata Anda. Dengan metode pemijatan dan ramuan herbal, dengan beberapa kali datang, dijamin segala permasalahan mata Anda akan terselesaikan. Jadi, jika ada pengobatan yang lebih aman, efektif, dan efisien, mengapa harus operasi dan membuang biaya yang sangat mahal? Saya menderita diabetes, berobat terapi ke Mr. Ajit, kontrol untuk yang kedua, anak saya sudah berasa enakan. Jadi, sembuhkan segala macam permasalahan mata Anda tanpa operasi, lebih mudah, lebih efisien, dan lebih murah.
Percayakan kepada Mr. Ajit, pengobatan mata herbal tanpa operasi. Buka setiap hari jam 8 pagi hingga jam 7 malam. Hari libur, tetap buka. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Tidak ada pembatasan setelah PPKM dicabut dan Pasar Induk Kota Batu yang tinggal menunggu penyelesaian. Para sopir mikrolet jurusan antar Kota Batu maupun Batu Landung Sari optimis kondisi penumpang kembali membaik. Tidak hanya itu, penumpang wisata juga cukup membantu walaupun hanya pada saat momentum liburan. Beginilah yang terlihat di Terminal Landung Sari Malang. Di tahun 2023, tampaknya masih belum ada perubahan yang berarti untuk kondisi penumpang. Pada menjelang siang, hanya beberapa mikrolet yang antri menunggu keberangkatan, baik untuk jurusan Landung Sari Batu, Landung Sari Karangploso maupun Landung Sari ke Kota Malang, serta sisanya menunggu di luar terminal dan jalan. Saat ini untuk penumpang mahasiswa sangat terbatas karena sedang masa liburan semester, sehingga sedikit banyak berdampak pada berkurangnya jumlah penumpang. Menurut salah seorang sopir mikrolet jurusan Landung Sari Terminal Kota Batu menjelaskan, dengan tidak ada pembatasan kegiatan masyarakat dan menjelang Pasar Induk Kota Batu rampung pengerjaan dan beroperasi, optimis penumpang akan ramai kembali. Di lokasi Terminal Kota Batu terlihat cukup banyak angkutan umum antar Kota Batu menuju Kabupaten Malang mengantri di terminal menunggu keberangkatan. Dan sebagian lebih memilih berangkat dan mencari penumpang di jalan, walaupun dalam kondisi kosong atau hanya membawa 1-2 penumpang. Harapan kami prospek ke depan lebih bagus, lebih maju daripada tahun 2022. Untuk tahun 2023, puji Tuhan masih bisa dilewati. Artinya bahwa walaupun kadangkala 1 PP kita dapat 5.000 tidak menjadi persoalan. Memang supir itu jalannya kan seperti itu. Dimaklumilah. Ada kalanya sepi, ada kalanya ramai. Itu hal yang biasa. Harapan kita semua para supir, baik yang jalur BJL dan jalur tengah, jalur yang ada ditutup, berharap supaya pasar segera selesai dan nanti harapan kita para supir adalah ada kemajuan ketimbang untuk saat-saat ini. Yanuar Dedi Kurniawan melaporkan. Mewujudkan lulusan yang kompetitif dan berdaya saing global di era 5.0, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Yunisma menyelenggarakan seminar internasional dengan menghadirkan narasumber Profesor Elsin Gasimov PhD, Wakil Rektor Moscow City University Samara, Rusia. Seminar internasional ini secara langsung dibuka oleh Rektor Yunisma, Profesor Dr. Haji Maskuri MSI, Rabu 1 Februari 2023, bertempat di Gedung Pasca Sarjana Yunisma. Seminar internasional dengan mengangkat tema Building Internationally Competitive Graduate in the 5.0 era ini menghadirkan 3 narasumber, yaitu Rektor Unisma Profesor Dr. Haji Maskuri MSI, Dekan FEB Unisma Nurdiana SE-MSI, serta Profesor Elsin Gasimov PhD, Vice Rector Moscow City University Samara, Rusia. Seminar internasional ini diselenggarakan untuk memberikan wawasan internasional kepada mahasiswa, sekaligus mewujudkan lulusan yang kompetitif dan berdaya saing di era Global 5.0, serta meningkatkan komitmen kerjasama dengan relasi dari perguruan tinggi mancanegara. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Rektor Unisma Profesor Dr. Haji Maskuri MSI, Dekan FEB Unisma Nurdiana SE-MSI beserta jajaran wakil dekan, dosen, dan para mahasiswa FEB Unisma. Acara diawali dengan penampilan tarian tradisional dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan Rusia, dan Syubanul Waton. Dalam sambutannya, Dekan FEB Unisma Nurdiana SE-MSI menjelaskan kegiatan ini penting untuk memberikan wawasan kepada para mahasiswa agar memiliki keunggulan kompetitif dan mempunyai daya saing global, sekaligus mewujudkan internasionalisasi Unisma. Sementara itu dalam sambutannya sekaligus membuka seminar internasional, Profesor Dr. Haji Maskuri MSI bulan Februari 2 prodi di FEB Unisma yaitu akuntansi dan manajemen akan diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional FIBA dari Jerman dan mengapresiasi jajaran dekanat FEB Unisma yang terus melaksanakan berbagai kegiatan seminar, baik nasional maupun internasional. Acara dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata oleh Rektor dan Dekan FEB Unisma kepada narasumber dan cenderamata dari Profesor Elsin Gasimov kepada Rektor dan Dekan FEB Unisma.
memasuki acara inti seminar internasional dengan menghadirkan Vice Rector Moscow City University Samara, Rusia, dengan dipandu moderator dosen FEB Unisma, narasumber Profesor Elchin Gasimov PhD, menjelaskan tren dan tantangan di dunia global, pengetahuan dan kemajuan teknologi yang harus dikuasai di era digital, manfaat penguasaan teknologi, dan bagaimana belajar di era digital. Hari ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyelenggarakan kegiatan yang bernuansa internasional, mengundang pakar dari Rusia, yaitu Moscow Samara University, Rusia University, yang akan memberikan seminar internasional bagaimana membangun tentang karakter 5.0 terutama bagi para mahasiswa. Nah, ini sangat penting sekali karena kita harus melihat bagaimana dunia global itu membutuhkan kompetensi sumber daya manusia, terutama dari lulusan perguruan tinggi. Sehingga disinilah kami mengundang pakar, yaitu Profesor Elchin Gasimov, PhD dari Moscow Rusia University, yang akan banyak memberikan insight maupun beberapa hal yang harus dipenuhi oleh SDM terutama di Indonesia supaya bisa siap dan bersaing di dunia global. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada para partisipan maupun kepada narasumber yang merupakan mitra kerjasama FEB Unisma yang selama ini sudah terjalin sejak tahun 2019. Nah, Moscow Rusia University ini merupakan suatu universitas yang ada di Rusia, di mana mahasiswa FEB Unisma sudah banyak melakukan program-program internasional seperti student exchange, kemudian ada juga outbound mobility, terutama juga kegiatan guest lecture, join conference, join seminar, dan lain sebagainya. Itu bisa berjalan secara luring dan daring. Alhamdulillah hari ini Prof. Elchin Gasimov khusus datang ke FEB Unisma untuk memenuhi undangan kami dalam rangka untuk menerapkan program-program kerjasama yang bersifat internasional. Toto Kidaryono melaporkan. Sesaat lagi kami akan menghadirkan laporan tentang rapat paripurna penyampaian jawaban Wali Kota Malang atas Ranperda Kota Layak Anak. Tetaplah bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pengobatan tradisional modern Bapak Haji Ali, ahli mengobati berbagai penyakit. Ambeien, darah tinggi atau darah rendah, kencing manis atau kencing batu, ginjal, kanker, tumor, liver, mah, jerawat, penyakit kulit, asam urat, asma, ingin gemuk atau ingin kurus, dan lain sebagainya. Putus asa adalah dosa. Anda membutuhkan konsultasi, problem pribadi atau rumah tangga, jodoh, pengasihan, pelaris atau usaha, karir, pasang susuk untuk kecantikan atau ketampanan, wibawa, kekuatan, dan lain sebagainya. Saya buka praktek pengobatan tradisional modern. Apapun penyakit Anda, apapun problem Anda, insya Allah akan terselesaikan. Silakan datang ke pengobatan tradisional modern Bapak Haji Ali, Jalan Jumpil 3, nomor 16, Malang. Saya menderita asam urat sudah bertahun-tahun. Setelah berobat ke Bapak Haji Ali, saya sekarang sudah mulai bisa berjalan kembali. Terima kasih Bapak Haji Ali yang sudah mengobati saya. Datang segera ke Bapak Haji Ali, Jalan Ahmad Yani Sumpil 3, nomor 16, Malang. Telepon 081 252 220 316.
Buka tiap hari pukul 8.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang atas rancangan peraturan daerah atau Ranperda Kota Layak Anak. Setelah penyampaian jawaban Wali Kota Malang, DPRD Kota Malang langsung membentuk pansus untuk membahas Ranperda Kota Layak Anak. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang atas rancangan peraturan daerah atau Ranperda Kota Layak Anak dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, Wakil Wali Kota Malang, dan seluruh kepala OPD dan BUMD di Pemkot Malang. Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang, I. Made Rian Diana Kartika. Dalam rapat tersebut, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, untuk menyampaikan jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang atas Ranperda Kota Layak Anak. Dari 34 pertanyaan yang disampaikan oleh 6 fraksi berhasil dijawab oleh Wali Kota Malang yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota Malang. Bahwa selain menjawab 34 pertanyaan, para anggota Dewan dari 6 fraksi di DPRD Kota Malang langsung memberikan tanggapan atas jawaban dari Wali Kota Malang. Usai rapat, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengatakan bahwa dari 34 pertanyaan fraksi-fraksi semuanya sudah dijawab. Wakil Wali Kota menambahkan bahwa ada pun substansi lain yang bersifat saran dan masukan akan dibahas dalam agenda berikutnya. Ia juga berharap agar Ranperda Kota Layak Anak ini nantinya sebagai payung hukum yang benar-benar mampu mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Layak Anak. Ya, tadi sudah dijawab tanggal 18 Januari ada paripurna kan. Tanggal 31 ini waktunya Pak Wali menjawab pertanyaan dari fraksi-fraksi dan semuanya sudah dijawab. 34 pertanyaan semuanya sudah dijawab walaupun ada penambahan-penambahan dan semua tahu itu yang disarankan oleh Pak Arif maupun Pak Rohmat termasuk juga Pak Ketua Dewan. Pada dasarnya kita sudah melakukan ya. Tinggal bagaimana mengoptimalkan kembali, jangan sampai lengah sehingga tidak terjadi kekerasan terhadap anak, termasuk hal-hal yang tidak senonoh yang terjadi tadi di kursi-kursi taman itu. Sementara, Ketua DPRD Kota Malang I. Made Rian Diana Kartika mengaku, meski jawaban dari Wali Kota Malang masih ada yang belum memuaskan, namun pihaknya akan membentuk pansus untuk melakukan pembahasan dan mempertajam Ranperda Kota Layak Anak. Ketua DPRD Kota Malang juga berharap Ranperda Kota Layak Anak ini nantinya dapat memberikan pelindungan atau payung hukum bagi anak yang dinilai masih lemah. Kami melihat banyak fraksi yang belum puas, di mana saya melihat jawaban-jawabannya lebih banyak pada garis besar. Tapi memang itu hal wajar karena tidak mungkin dijawab mendetail di PU fraksi dalam paripurna. Ini bagian dari proses yang harus kita lalui. Setelah ini kita akan membentuk pansus, kami langsung menindaklanjuti. Pansus nanti akan dipimpin oleh PDI Perjuangan, Mas Iwan Mahendra. Hasil kesepakatan dengan rapat pimpinan dan pimpinan fraksi sudah terbentuk pansusnya, pimpinannya sudah terbentuk. Hari ini kita sahkan di paripurna. Segera akan menjadwal untuk mempertajam tentang Ranperda Kota Layak ini. Karena apa? Situasi dan kondisinya kita sering hanya melihat pada aturan-aturan yang sifatnya untuk umum, tapi kita lupa pada generasi muda, terutama anak-anak, ya penerus perjuangan-perjuangan kita ke depan. Bramanta Putra melaporkan. Dan berikut laporan perakilan cuaca yang kami dapatkan dari Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Karangploso Malang. Dan dengan berinformasi perakilan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Info 7 Malang Raya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mohon mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.